Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para umrotan yang berbahagia yang dirahmati Allah, kita akan berbagi pengalaman ketika melakukan ibadah umroh di tahun 2023. Semoga bermanfaat untuk yang ingin melakukan ibadah umroh. Semoga mendapatkan umroh yang mabrur, insyaallah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan berbagi pengalaman ketika kita berkunjung dan berziarah, berkunjung ke kota Thaif dan berziarah ke makam dan Masjid Abdullah bin Abbas. Oke, kita ikuti. Keras, udah pada sarapan belum? Benar nggak? Nah, Ini suaranya kecil banget. Lagi ya? Ya, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu Bapak-Ibu, harus semangat. Pagi-pagi itu harus semangat, jangan lemes. Ibadah harus kenceng kalau di Mekah ini. Jadi sesuai dengan agenda pada hari ini, kita akan city tour ke kota Thaif. Nanti kita akan pergi ke tempat Masjid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang fakih. Jadi dia kalau di zaman sahabat itu ulama besar. Dan di sana nanti kita akan mengunjungi Masjid Abdullah bin Abbas, dan juga di sana terdapat makam beliau. Setelah itu baru kita akan melewati Masjid Abbas, kemudian kita sama-sama makan nasi mandi, makan makanan Arab. Ada tahu nasi mandi? Rus mandi namanya. Nasi mandi bukan nasi mandi ya? Paham kamu? Bukan. Jadi nasi mandi itu nasi khas Arab. Jadi kalau jamaah orang Indonesia itu kalau misalnya ke Saudi yang dicari itu nasi mandi. Nah, ini adalah perjalanan menuju Thaif. Nah, kita akan menuju ke pembuatan parfum mawar. Kalau Rasulullah SAW ketika ke Thaif. Jadi Thaif ini sejarahnya ketika sebelum 3 tahun sebelum hijrah, Rasulullah SAW bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah Syiar datang ke Thaif secara diam-diam, karena ketika itu pada tahun kesedihan Rasulullah, ketika itu istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau Abu Talib sekaligus pelindung beliau meninggal, sehingga kaum kafir Quraisy itu secara terang-terangan berani menentang Rasulullah. Jadi ketika Abu Talib paman beliau masih hidup, itu kaum kafir Quraisy tidak berani mengganggu beliau, karena Abu Talib ini salah satu orang yang disegani di bangsa kaum Quraisy. Kemudian Rasulullah pergi ke Thaif ini ingin mencari perlindungan beserta syiar Islam. Tapi apa yang didapat oleh Rasulullah ketika beliau ingin berlindung dari kekejaman kaum kafir Quraisy, Rasulullah ke Thaif ini karena di Thaif ini banyak kerabat dari Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah tiba di Thaif, yang didapatkan Rasulullah dimaki-maki, dilempari batu, bahkan anak angkat beliau sampai melindungi Rasulullah
dan menjadi perisai. Rasulullah juga dilempari dengan batu. Jadi begitu kejamnya dulu orang Taif, penduduk Taif. Nah, di sini dulu ada salah satu kabilah besar yang bernama kabilah Sakif. Nah, beliau menghampiri pemuka-pemuka kabilah yang berada di Taif ini. Tapi yang didapat adalah ejekan, lemparan batu, sehingga Rasulullah dan anak angkat beliau Zaid bin Harisah berdarah. Rasulullah juga di sini berdiam di Taif itu 10 hari. Kemudian karena Rasulullah tidak mendapatkan sambutan yang baik dari penduduk Taif, Rasulullah pergi dari kota Taif. Kemudian 3 mil dari kota Taif ini beliau istirahat sambil berdoa sedih. Jadi Rasulullah berdoa kepada Allah karena saking sedihnya beliau, dicaci maki, dilempari batu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, kemudian juga malaikat penjaga gunung. Jadi malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah untuk memusnahkan penduduk Taif. Tapi apa yang Rasulullah jawab? Malah Rasulullah mendoakan kebaikan kepada penduduk Taif ini. Bukan kalau nabi-nabi terdahulu itu, kalau misalnya nabinya udah disakitin, udah nabinya dakwah terus tapi disakitin, malah dicaci maki, nggak ingin bunuh, nabi dahulu doanya memusnahkan kaumnya. Sama kayak ada kaum Nabi Lut, ya kan? Terus kaum Nabi Nuh itu didoakan tenggelam. Tapi kalau Rasulullah SAW ini berbeda. Rasulullah SAW mendoakan kebaikan kepada penduduk Taif. Doa Rasulullah yaitu supaya anak cucu dari penduduk Taif ini ada yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Dan akhirnya sampai sekarang penduduk Taif sekarang pada masuk Islam semua, ya. Jadi kalau misalnya Rasulullah SAW ini mendoakan agar penduduk Taif ini musnah, maka Taif ini udah nggak ada lagi, Pak Bu. Kita nggak ke Taif, kita nggak ziarah ke Taif gitu. Jadi masya Allah, ya. Kalau kita lihat perjuangan Rasulullah ke sini, masya Allah berat sekali, Bu. Jadi kalau kita umroh banyak cobaan di kota Mekah ini, kita harus sabar. Karena sabar itu nggak ada batasnya, Bu. Dan ayat Quran, fasbir sabaran jamila. Sesungguhnya sabar itu indah. Dan balasan bagi orang yang bersabar itu walakal jannah. Jadi balasannya itu surga bagi orang yang bersabar. Jadi memang kita yang namanya perjalanan ibadah itu tidak mudah. Sama seperti perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Tidak ada yang mudah, Pak Bu. Pasti berat, pasti ada cobaan. Jadi kita di sini harus sabar, ya Pak Bu, ya. Harus banyak-banyak bersabar. Apa Ibu? Kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus bersabar. Karena ya memang begitulah. Yang namanya perjalanan ibadah itu pasti ada yang gak sesuai dengan keinginan kita. Insya Allah Bapak-bapak Ibu kalau sabar, insya Allah balasannya surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah ini kita akan, yang seharusnya kita akan pergi ke Masjid Abdullah bin Abbas, tapi sekarang kita ke Masna' Warq, jadi pabrik bunga mawar. Nah, di situ nanti dijelaskan Bapak Ibu bagaimana cara pembuatan minyak wangi dari bunga mawar. Nanti di situ ada videonya, dijelaskan bagaimana cara pembuatannya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa membeli minyak wangi di sana, minyak wangi asli. Ini minyak wangi mawar asli dari kota Taif. Tidak ada di tempat kota-kota lain. Jadi hanya ada di kota Taif. Setelah itu baru kita akan pergi ke rumah makan. Kemudian kita ke Masjid Abdullah bin Abbas, yaitu sepupu Rasulullah SAW dan juga tintanya umat. Jadi dia itu ulamanya di zaman sahabat.
panas teteh naik motor. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام. Jadi kalau kota Taif ini kalau kita ibaratkan di Lampung mirip Lampung Barat, mirip Liwa. Ini daerah pegunungan, jadi banyak sayur mayur. Kalau di Liwa kan banyak kan, Bu? Bener nggak? Di Liwa banyak sayur mayur murah-murah kan? Nah di sini juga sayur mayur juga murah di sini. Terus banyak buah-buahan. Nah, يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Ini adalah pabrik parfum bunga mawar. Halal. Ini bus kita, baby girls. Ya. Nah, katanya di sini kita bisa dilihat bagaimana cara memproduksi parfum. Kita mau makan nasi mandi dulu. Mandinya pakai sabun. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبيك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Terbalik. Nah. Video Bu, nanti dikirim ya. Iya. Ini berasa di luar katanya. صلوات الله عليك يا نبيك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبيك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبيك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Tradisional atau menerima dan kami berharap Tuhan yang Maha Kuasa akan mendapatkan persetujuan. Hingga daerah Al-Hada dan Al-Safa yang ditandai dengan
finish mawar terbaik setiap tahunnya. Di musim semi, Pak. pohon mawar mulai mekar dan bertahan dari 50 hingga 55 hari. 50 hingga 50 hari. Petani mulai memanen tumpeng, yaitu bunga yang terbuka saja. Pagi-pagi dimasukkan ke dalam tas yang dibasahi air agar tidak layu. Kemudian bunga mawar dibawa ke pabrik. Kemudian pegawai pabrik mulai menghitung mawar-mawar itu, sehingga mawar-mawar itu dihitung 125 mawar dan ditaruh di salah satu timbangan, dan yang serupa ditaruh di sisi yang lain. Lalu ia kumpulkan semuanya. 150 mawar lainnya ditimbang di atasnya, dan ini berlanjut sampai jumlah pada setiap timbangan mencapai kira-kira 1000 mawar. Dan semuanya ditempatkan di timbangan sebagai satuan berat, di mana sisa produksinya ditimbang. Kemudian setelah itu diangkut dalam keranjang ke pabrik yang terbuat dari tembaga, dan setiap pot menampung, menurut ukurannya, antara 10.000 mawar hingga 20.000 mawar. Dan setelah mengisi pot dengan mawar, kapasitas 25 liter air mawar pengambil ditambahkan pada masing-masing pot, dan pengambilan air kedua, yaitu panen pertama dan kedua. Dan disebut penyuntingan, kemudian ditutup rapat dan jelas agar tidak mudah atau mudah. B. Jadi tidak berguna untuk memasak, sehingga parfumnya bocor ke udara. Dan yang disebut plester perekat kertas digunakan untuk pengelasan. Setelah itu kompor gas dinyalakan selama 40 hingga 50 menit hingga mulai mendidih. Dan uap naik ke titiknya dengan kecenderungan mengalir ke arah pipa yang mentransmisikan uap melalui radiator untuk mengembung dan berubah menjadi cairan air mawar dan parfumnya. Diterima oleh final yang dikenal sebagai penerima, di mana yang berkumpul di lehernya. Hanya saja, di mana parfum ditarik dengan bingkai kaca, dan merupakan proses yang sulit untuk mengawetkan parfum dari kotoran. Adapun alat ini merupakan penemuan baru yang terbuat dari baja tahan karat yang dapat menampung sekitar 300.000 mawar, yang setara kelima 20 laboratorium tradisional yang ditemukan oleh Syekh Rashid Hussein Al-Qurashi dan Basam Ahmed Awad-Awad, di mana air dan air mawar diisi secara otomatis oleh pompa dengan cara yang dikendalikan komputer. Kemudian bunga mawar ditempatkan di dalamnya sesuai dengan jumlah yang tersedia. Kemudian dipindahkan dengan kipas internal untuk mengosongkan persentase udara di dalam mawar. Untuk memudahkan mawar selama memasak, mereka dirancang khusus untuk tujuan ini.
jam untuk mulai mendidih, dan alat ini bekerja pada 2 jalur. Jalur atas untuk mentransfer uap dan jalur bawah untuk mentransfer cairan yang diubah di dalam laboratorium, dan 2 jalur bertemu di dalamnya satu kondensor yang mengumpulkan uap dan cairan. Dan kondensor ini dipasang di dalam baskom berisi air untuk pendinginan, kemudian diubah menjadi zat cair air dan mawar parfum yang disalurkan melalui pipa stainless steel ke penerima, yang dapat menampung sekitar 205 liter air mawar. Ini dihubungkan di bagian atas ke wadah kaca tempat minyak mawar Septaria yang memabuk. Di dalam wadah ini terdapat corong yang terbuat dari baja tahan karat di mana minyak mawar dikosongkan tanpa menggunakan pipet khusus. Minyak disaring hingga mencapai pelanggan dengan cara yang baik, fermenter, sabun, air mawar, dan wewangian. Kami juga menerima pengunjung dari dalam dan luar kerajaan, dan kami juga menerima siswa sekolah. Yang besar 60. Tinggal pilih yang mana. 30 apa real? 30 real. Oh, iya. Yang 30 Jokowi. 30 Jokowi. Berarti kalau 30 ya Wanginya enak tadi ya. Mawar. 135. Tadi lama lo bau hilang itu. 135. Larang dia anak. Selesai kita dari pabrik pembuatan parfum. Kita akan makan siang bersama dengan menu nasi mandi. Ayo kita ikuti selanjutnya. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kita mau makan nasi mandi. Kita mau makan nasi mandi. Tapi pakai baju ya Bu mandinya. Iya guys. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبيك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Halo main. Allah Akbar, mana jawab. Udah lapar semua kayaknya. Oh, lupa. Hah? 4 orang. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
ini sampai di sini dulu untuk ke makam Abdullah bin Abbas. Kita akan berbagi pengalaman di part selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.